Halo semuanya, Putin adalah salah satu dari 3 presiden terlama di Rusia. Dia sering dipuji sebagai sosok yang hebat dan menikmati popularitas tinggi di antara orang-orang. Namun, selama masa jabatannya dari 2012 hingga sekarang, banyak protes dengan skala puluhan ribu orang untuk menentang Putin. Jadi apa alasan dibaliknya? Mari kita cari tahu bersama. Semuanya dimulai dengan nama Alexei Navalny. Pria ini lahir pada tahun 1976 dari ayah Ukraina dan ibu Rusia. Dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Chernobyl sebelum pindah ke Rusia pada 1986 karena bencana nuklir. Setelah lulus dari Universitas Hukum dan Keuangan di Rusia, ia telah berkecimpung di dunia politik sejak tahun 2000. Ini juga saat Putin menjadi presiden untuk periode pertama. Navalny memulai karirnya dengan bergabung dengan partai oposisi liberal Yabloko. Namun pada tahun 2007 ia dikeluarkan dari partai karena perbedaan pendapat politik. Dia kemudian bekerja untuk partainya sendiri, yang tidak disetujui oleh pemerintah sebagai partai tradisional. Pada saat yang sama Navalny mendirikan organisasi anti korupsi dan menjadi terkenal karena mengungkap skandal pejabat pemerintah di akhir tahun 2000-an. Pada 2012, ketika Putin terpilih kembali untuk ketiga kalinya, Navalny mengklaim bahwa pemilihan itu dicurangi. Jadi dia menarik puluhan ribu orang untuk memprotes di Moskow. Partai-partai oposisi dari Partai Rusia Bersatu pimpinan Putin juga mengambil kesempatan itu untuk menghasut orang untuk memprotes. Peristiwa ini berlangsung selama lebih dari 2 tahun, negara terbesar di dunia itu kacau dan tidak stabil berkali-kali. Navalny kemudian menjadi sasaran pemerintah. Pada tahun 2013 dan 2014 dia menerima 2 hukuman percobaan berturut-turut karena penggelapan. Kedua kasus kriminal ini diyakini sebagai skema politik untuk mencegah Navalny mencalonkan diri di masa depan. Pada Desember 2016, Navalny memulai kampanyenya untuk pemilihan presiden 2018. Tetapi dia dilarang berpartisipasi oleh Komisi Pemilihan Pusat Rusia karena catatan kriminalnya. Navalny mengajukan banding tetapi gagal. Karena itu, ia berulang kali mengorganisir protes yang menyerukan boikot terhadap pemilihan presiden 2018 dan berlangsung hingga 2019. Setiap kali dia ditangkap selama sekitar 15-30 hari dan kemudian dibebaskan lagi. Pers Barat menyebut Navalny Putin sebagai antagonis yang paling menjengkelkan dan paling ditakuti. Alasan mengapa Navalny memiliki pengaruh terhadap sebagian besar rakyat Rusia adalah karena ia sangat aktif dalam kegiatan anti korupsi. Pada saat yang sama, ia juga seorang YouTuber terkenal dengan 6,47 juta pelanggan. Di antara video yang dia unggah adalah satu tentang kasus korupsi Putin dan istana presiden Rusia senilai $1 miliar saat ini. Kami tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Namun hal itu tentu mempengaruhi gengsi dan posisi Presiden Putin di kalangan sebagian masyarakat Rusia. Itu juga karena oposisi dan penurunan pangkat dari Putin dengan segala cara, sehingga Navalny menjadi duri yang perlu dicabut. Dia diracun sebanyak 3 kali, pertama kali pada tahun 2018, Navalny diserang dengan racun hijau. Untuk kedua kalinya pada tahun 2019, saat di penjara, ia diracun dengan bahan kimia yang tidak dikenal. Untuk ketiga kalinya pada tahun 2020, dia diracun, setelah minum teh di bandara dan dibawa ke rumah sakit Jerman untuk perawatan. Laboratorium di Jerman dan Swedia mengumumkan hasilnya, Navalny diracuni dengan racun kimia yang disebut Novichok. Racun ini ditempatkan di celana dalamnya, bukan teh seperti yang disimpulkan pada awalnya. Setelah kejadian ini Navalny mengalami koma selama 2 minggu berikutnya. Ketika dia bangun, dia melakukan penyelidikan independen untuk menentukan siapa yang membunuhnya dan mempublikasikannya di saluran YouTube-nya. Dalam 3 kali Navalny diracun, semuanya mengklaim bahwa pemerintah Rusia berada di balik peristiwa ini untuk membunuhnya. Pihak berwenang Rusia telah membuat sejumlah tuduhan dan menyita seluruh rekening bank, bersama dengan penutupan organisasi anti korupsi Navalny. Setelah masa istirahat di rumah sakit Jerman, Navalny menantang bahaya untuk kembali ke Rusia. Pada Januari 2021 dia mengambil penerbangan dari Berlin ke Moskow. Segera, polisi menangkap Navalny di bandara dengan tuduhan meninggalkan kediamannya saat menjalani masa percobaan penggelapan pada tahun 2014. Dia selalu menyatakan bahwa kasus itu dibuat-buat untuk mengekang ambisi politiknya. Segera setelah penangkapannya, anak buahnya merilis video hampir 2 jam tentang suap Presiden Putin. Dan meminta orang-orang untuk memprotes pembebasan Navalny. Antara 15.000 dan 40.000 orang, tergantung sumbernya, berkumpul di Moskow dan di tempat lain untuk memprotes penahanan Navalny. Ribuan dari mereka ditangkap polisi.
Terlepas dari keberatan, pengadilan Rusia memutuskan Navalny bersalah atas penggelapan dan akan menghabiskan 2,5 tahun penjara. Dalam persidangan tersebut, hadir diplomat asing dari 12 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa untuk memantau proses persidangan. Pemerintah negara-negara tersebut kemudian menekan Rusia untuk melepaskan Navalny. Mereka berpendapat bahwa persidangan itu tidak adil. Namun, Presiden Putin tidak berubah pikiran. Untuk menghindari keracunan sampai mati di penjara, Navalny sebelumnya merekam video yang mengatakan, "Saya tidak pernah berniat bunuh diri." Pada April 2021, Dr. Navalny memperingatkan dia bahwa dia berisiko terkena serangan jantung kapan saja, karena kondisinya memburuk karena keracunan sebelumnya. Informasi ini mendapat perhatian khusus dari negara-negara barat. AS segera mengeluarkan peringatan, Rusia akan bertanggung jawab jika Tuan Navalny meninggal di penjara, dan AS akan mengambil tindakan untuk memaksa Moskow membayar harganya. Melalui semua yang telah terjadi, Putin menegaskan, Tuan Navalny sedang dimanipulasi oleh AS dan semua peristiwa memiliki campur tangan AS. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda itu menarik dan bermanfaat, ingatlah untuk memberi diri Anda suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.